Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Muhammad Rahim Mawardi sebagai moderator, dan ini nama anggota-anggota kita yang Aditya Agung Permana, Nawil Hidayat Yanggo, Agung Brahmandita, dan Muhammad Arafat. Kami akan mempresentasikan bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Langsung saja kepada Nawil Hidayat untuk menjelaskan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang poin A, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Cranenburg dan TKB Sabarudin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan keempat, negara Indonesia adalah negara hukum. Next. Moderator. Tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama. Sebagaimana yang dinyatakan Cranenburg, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lanjut. Poin B, penegakan hukum yang berkeadilan. Perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Terus maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Terus penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arafat. Saya akan melanjutkan bacaan dari ayat. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam studi Manometer Tokusumo 1986, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu 1. Gerechtigkeit atau unsur keadilan, 2. Zweckmäßigkeit atau unsur kemanfaatan, 3. Sicherheit atau unsur kepastian. Next, moderator. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih, dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif, sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aditya Agung Permana. Kepada Aditya Agung Permana, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntunannya.
yang ada di dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan. Larangan contohnya, yang pertama adalah untuk hukum pidana. Terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering disebut KUHP. Untuk hukum perdata, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering disebut KUHPER. Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dan hukum acara perdata. Selanjutnya, moderator. Yang pertama, peradilan umum, kedua, peradilan agama, ketiga, peradilan militer, dan keempat, peradilan tata usaha negara. Peradilan bagi rakyat pada umumnya peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. 1. Lembaga penegak hukum A, kepolisian B, kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri C, kehakiman 2, lembaga peradilan A, umum E, pengadilan tinggi 3, pengadilan tingkat kasasi A, Mahkamah Agung. Keempat, lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan atau wewenang yang mengadili perkara tertentu serta meliputi. Selanjutnya, moderator. Dinamika tantangan yang penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Brahman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan, yaitu D. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. 1. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. 2. Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. 3. Masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. 4. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. 5. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. 6. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus bahkan telah menjadi sesuatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. 7. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Baik, lanjut moderator. Bagian E, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, dalam kurung pasal-pasal hukum material, seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Terima kasih. Sekian dari kami dari kelompok 7. Inilah hasil kerja kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.